Di antaranya itu kegiatan pada saat pernikahan atau mapa kawin, kemudian saat hatam Al-Quran atau mapa tammah, kemudian ada seni pencak silat, kemudian kerajinan hasil tenun, sama halnya dengan kemarin dipaparkan oleh Pak Abdu, yaitu di Provinsi Sulawesi Selatan itu ada juga tenun, tapi kalau untuk suku Mandar ada keunikan tersendiri yang berbeda dengan penenun yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian alat musik tradisional, nanti di sini saya akan paparkan satu persatu. Potensi budaya lokal daerah sangatlah penting untuk dijadikan sebagai sumber pembelajaran di sekolah dasar, agar peserta didik dapat mengenal nilai-nilai karakter budaya lokal dan memberi kesadaran untuk membangun sikap peserta didik bahwa potensi daerah yang kaya perlu dijaga dan dilestarikan. Nah, rumusan masalah pada penulisan makalah ini yaitu yang pertama, bagaimana profil dan sejarah suku Mandar, kemudian bagaimana kearifan lokal budaya Mandar, kemudian bagaimana nilai-nilai luhur pendidikan karakter budaya Mandar, serta bagaimana revitalisasi nilai-nilai kebudayaan Mandar. Nah, tujuannya ini ada 4, untuk mengetahui profil, untuk mengetahui kearifan lokal, untuk mengetahui nilai luhur pendidikan karakter, serta untuk mengetahui revitalisasi nilai-nilai budaya Mandar. Nah, pada penulisan ini manfaatnya diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dalam kajian konseptual yang berkaitan dengan budaya Mandar. Kemudian secara praksis diharapkan dapat memberikan manfaat melalui penyajiannya serta sebagai penambah wawasan tentang budaya dan nilai luhur karakter masyarakat Mandar. Ini tidak hanya pada penulis, namun kepada masyarakat yang lebih luas. Baik, selanjutnya kita melangkah ke profil suku Mandar. Sebelum kita membahas mengenai terlalu jauh tentang budaya Mandar, kita ke profilnya dulu. Jadi suku Mandar itu terletak di Pulau Sulawesi, tepatnya di Provinsi Sulawesi Barat. Ini dari tempatnya. Kemudian setelah saya ambil gambar petanya mengenai khusus Sulawesi Barat, seperti ini tampilannya. Di Provinsi Sulawesi Barat itu ada 5 kabupaten yang pada umumnya dihuni oleh masyarakat Mandar. Nah, kabupaten itu diantaranya yang paling di bawah ini, paling selatan itu Polewali Mandar, kemudian masuk yang kuning ini Majene, Kabupaten Majene, kemudian Kabupaten Mamuju, kabupaten ini adalah ibu kota provinsi, kemudian Mamuju Mamasa, kemudian Mamuju Tengah, dan Pasangkayu. Nah, kebetulan saya di sini di Kabupaten Pasangkayu yang dulunya Mamuju Utara, sekarang berubah menjadi Pasangkayu. Nah, Sulawesi Barat ini memiliki luas wilayah 16.796,19 km persegi yang terbagi ke dalam 5 kabupaten yang saya katakan tadi. Mamuju sekaligus sebagai ibu kota provinsinya. Kebudayaan yang terdapat di Sulawesi Barat ini tidak terlepas dari suku yang beragam di provinsi tersebut. Nah, sebenarnya kalau di Provinsi Sulawesi Barat itu bukan hanya suku Mandar, tapi ada banyak suku karena Sulawesi Barat khususnya daerah saya Kabupaten Pasangkayu, Mamuju, dan Mamuju Tengah itu merupakan daerah transmigrasi. Jadi ada berbagai macam suku yang datang dari seluruh pelosok tanah air. Ada dari suku dari Nusa Tenggara Barat, ada Jawa, Bali, bahkan di daerah saya khususnya di sekitar lingkungan saya itu
kebanyakan suku Bali. Tempat perkampungannya suku Bali. Suku-suku yang berada di Provinsi Sulawesi Barat itu 49%-nya itu dari suku Mandar. Jadi hampir setengah dari populasi Sulawesi Barat itu dihuni oleh suku Mandar, khususnya di daerah Polewali Mandar, di Kabupaten Polewali Mandar yang sebelah sini. Yang pertama sekali didapati kalau kita berangkat dari Sulawesi Selatan, masuk perbatasan, masuk Polewali Mandar, di situ pusat dari suku Mandar. Kemudian ada juga suku Toraja. Suku Toraja dari Sulawesi Selatan ini perpaduan antara di sebelah timur, berbatasan sebelah timur, yaitu suku Mamasa berbatasan dengan Toraja. Jadi di antara Mamasa dan Toraja itu suku Torajanya dan suku Mamasanya melebur. Kemudian Bugis, ada juga Bugis, termasuk saya berada di Provinsi Sulawesi Barat, karena yang demikian tadi yang saya katakan bahwa suku Mandar itu daerah transmigran. Kemudian suku-suku Bugis juga merantau ke Sulawesi Barat untuk mencari rezeki. Kemudian ada Jawa 5% dari Sulawesi Barat, itu penduduk Sulawesi Barat ada suku Jawa 5%. Kemudian suku Makassar 1% dan suku lainnya 19,5%. Seperti itu. Kemudian kita lanjut sejarah suku Mandar. Nah, arti kata Mandar ini terkait dengan perjanjian Tamajara, dan perjanjian Alamungan, Bantu di Luyo. Nah, arti kata Mandar ini masih diklasifikasikan ke dalam beberapa versi atau tempat atau pendapat yang berbeda hingga saat ini, yaitu Mandara berarti bersinar atau bercahaya. Kemudian ini berarti bahwa para orang Mandar harus bersinar atau saling memberi terang, tidak saling memberi kegelapan atau memadamkan api yang telah dinyalakan saudara-saudaranya. Kemudian Mandara berarti mencambuk atau memukul. Ini yang maksudnya yang dicambuk dan dipukul ini adalah yang bersalah, sehingga ini harus diartikan sebagai makna orang Mandar yang berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam hal ini alih-alih bersikap kasar di dalam mulut dan perilaku seperti pengawal, Mandar lebih mengutamakan kesopanan dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Selanjutnya bahasa Mandar. Nah, bahasa Mandar ini berasal dari rumpun bahasa Melayu Polinesia atau bahasa Nusantara, atau yang dikenal dengan bahasa ibunya Indonesia. Nah, dialek Mandar di awal penggunaannya meliputi Binuang, ini paling utaranya Kabupaten Polewali, sampai wilayah Pasangkayu. Ini menurut Esther tahun 1939, dikutip oleh Abdul Muthalib dan kawan-kawan. Selanjutnya rumah adat Mandar. Nah, rumah adat Mandar sama halnya dengan rumah-rumah adat yang ada di berbagai pelosok tanah air. Namun pada rumah adat Mandar itu umumnya menggunakan tiang atau rumah panggung, karena di setiap bagian-bagian rumah itu memiliki makna tersendiri atau ada nama di setiap bagian-bagian rumahnya. Jadi rumah adat itu berbentuk rumah panggung dengan bahan utama menggunakan kayu. Jadi bahannya kayu, tiang-tiang menggunakan kayu besar dengan tinggi sekitar 2 meter menjadi penopang lantai. Nah, bagian-bagian rumah Mandar ini ada istilah samboyan, kemudian tangga atau tangga boyan,
atau tangga, kemudian ada buik boyang, tapang, paceko, lego-lego, dan naung boyang. Nah, untuk samboyang ini berada di bagian depan rumah untuk menerima tamu. Menerima tamu di bagian samboyang, artinya setelah masuk pintu, untuk apa ya? Kalau bahasa Mandarinnya lontang pertama, petak pertama itu adalah samboyang, artinya tempat menerima tamu. Jadi tamunya tidak bisa lewat dari situ, kecuali kalau ada hal-hal yang lain, misalnya mau buang air, biasanya kan di belakang sini ada dapurnya, atau pada saat makan. Tapi kalau tamu apa ya istilahnya, tamu sesaat, ya tidak bisa melewati dari samboyang ini. Kemudian tangga boyang atau tangga, ini tangganya bermacam-macam juga bentuknya, tergantung dari apa ya, tergantung dari kasta dari masing-masing orang Mandar. Kemudian buik boyang atau tempat tidur penghuni rumah. Nah, tempat tidur penghuni rumah itu biasanya berada di bagian belakang, petak bagian belakang. Itu namanya buik boyang. Jadi orang Mandar itu yang penghuni rumahnya tidak ada memiliki kamar bagian depan, kecuali kamar tamu. Tapi kalau kamar yang punya rumah semuanya ada di belakang. Dan ini memang apa ya, saya buktikan, saya lihat sendiri, karena di tetangga-tetangga saya yang orang Mandar itu memang seperti itu. Kamarnya itu selalu di belakang, di dekat dapur. Tidak ada kamar, tidak ada tuan rumah tidur di kamar depan. Kemudian ada yang disebut tapang. Tapang ini bagian loteng untuk menyimpan barang. Kalau di bagian tapang ini seperti plafon, tapi dia terbuat dari papan, jadi kuat sehingga bisa menyimpan barang-barang di atas, misalnya hasil panen padi, atau barang-barang lainnya yang bersifat apa ya, berharga, yang tidak bisa disimpan di sembarangan tempat. Kemudian ada paceko. Paceko itu adalah dapur. Bagian dapur terletak paling belakang. Kemudian ada lego-lego bagian depan terus untuk bersantai. Kebetulan pada gambar rumah adat ini lego-legonya sangat sempit, hanya sekitaran ini 1 meter, 1,5 meter mungkin ini. Kalau yang sebenarnya itu ada sampai 3 meter ke depan, itu adalah lego-lego. Tempat beristirahat, tempat bersantai, atau biasanya tempat bermainnya anak-anak pada saat siang hari. Kemudian naung boyang. Naung boyang itu bagian kolong rumah untuk hewan ternak. Jadi ini mungkin alasan kenapa orang Mandar itu lebih memilih membangun rumah tiang, karena di bagian bawah itu multifungsi, bisa digunakan sebagai tempat pemeliharaan ternak, kemudian bisa juga ditempati apa ya, membuat pesta. Jadi kalau orang Mandar itu membuat pesta, tidak mesti harus pasang apa ya, pasang tenda besar-besar di samping rumah atau menyewa tenda, cukup di kolong rumah kalau pestanya sederhana. Kemudian selain itu, fungsi yang paling apa ya, paling besarnya yaitu tempat bernaung. Jadi pada saat musim hujan, biasanya kan kalau musim hujan itu ada orang lewat yang kendaraan bawa motor, jadi bisa langsung bernaung di bawah kolong rumah, tanpa harus minta izin, tanpa harus permisi sama yang punya rumah, karena memang tujuannya seperti itu. Jadi di bawah rumah itu memang dipersiapkan untuk tamu yang singgah bernaung pada saat kehujanan. Jadi tidak perlu lagi minta izin sama tuan rumahnya, karena memang sudah disiapkan. Selanjutnya, kearifan lokal masyarakat Mandar. Kita mulai dari pakaian adat. Nah, pakaian adat di sini kalau yang saya pakai, yang seperti sebelah ke kanan ini, khusus untuk pengantin.
Jadi kemudian untuk pengantinnya itu tidak sembarang pengantin pakai, hanya pengantin yang istilahnya kalau apa ya, hanya yang ada namanya atau berstrata sosial tinggi menggunakan pakaian seperti ini, yang ada sigarnya. Kemudian untuk pengantin biasa, masyarakat biasa menggunakan seperti yang di kiri. Dan kemudian untuk pakaian adat suku Mandar yang sebelah kiri ini, bukan cuma pengantin yang bisa pakai. Biasanya kalau ada acara apa ya, kebudayaan misalnya hakikah atau ibunya pengantin, ibunya yang sedang melakukan pernikahan, ini bisa memakai ini. Tapi kalau yang sebelah kanan hanya untuk pengantin, tidak bisa dipakai di acara adat lain kecuali pengantin. Nah, jadi pakaian Mandar itu dibedakan dua jenis bentuknya tadi yang saya jelaskan. Bisa dilihat dari strata sosialnya. Jadi, untuk yang kalangan bangsawan itu pakaiannya berbeda dengan masyarakat biasa. Selanjutnya pernikahan. Nah, pada suku Mandar itu pernikahannya sangat proses pernikahannya sangat panjang. Jadi dan setiap tahapan itu memiliki makna tersendiri. Jadi tahap pernikahannya itu ada sampai 13 ya kalau nggak salah tahapan. Mulai dari tahap awal pertama itu Naindo Nawanawana sampai dengan akad nikah. Nah, mungkin saya sebelum kita lanjut saya akan mencoba menjelaskan satu-satu dan kita bisa melihat karakter apa yang bisa diambil dari setiap tahapan-tahapan atau pendidikan karakter apa yang bisa ditanamkan kepada anak-anak pada setiap tahapan-tahapan dalam pernikahan. Yang pertama mulai dari Naindo Nawanawana atau jatuh hati. Jadi Naindo Nawanawana dalam Mandar itu artinya jatuh hati. Nah, zaman dahulu itu yang jatuh hati itu bukan yang mau menikah, tapi yang jatuh hati itu adalah orang tua mempelai laki-laki. Jadi ayah ibu atau bapak ibu dari calon mempelai laki-laki itu jatuh hati kepada anak gadis yang akan dijadikan calon menantu. Jadi bukan calon mempelainya yang jatuh hati kepada gadis lain, tapi orang tuanya yang jatuh hati. Namun itu pada saat zaman dahulu. Namun pada saat zaman sekarang, terutama setelah masuknya budaya Islam, agama Islam ke suku Mandar, maka laki-laki dimintai pertimbangan untuk memilih atau diberi kebebasan untuk memilih calon mempelainya. Jadi zaman dahulu itu yang jatuh hati adalah orang tua laki-laki, sedangkan anak itu mengikuti pilihan orang tuanya. Jadi sudah dari zaman dahulu itu sudah ditanamkan karakter bahwa kita itu anak harus patuh kepada orang tua karena orang tua memberikan pilihan yang terbaik buat kita. Jadi kita harus percaya dan patuh kepada orang tua dan mempercayai orang tua bahwa apa yang dipilihkan kepada kita itu adalah yang terbaik. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mambaraba atau penentuan calon. Jadi setelah orang tua jatuh hati kepada anak gadis tetangganya atau keluarganya mungkin, ini lanjut ke acara mambalamba atau penentuan calon. Dalam tahapan mambalamba ini dua rumpun keluarga, maksudnya dua rumpun dari keluarganya si bapak dengan keluarganya si ibu yang mau menikah ini bermusyawarah untuk menetapkan seorang calon bagi anak laki-lakinya.
Nah, zaman dahulu anak-anak tidak dimintai pertimbangan, jadi mereka harus menerima pilihan orang tuanya. Mungkin zaman Siti Nurbaya ya, seperti zaman Siti Nurbaya. Kemudian sekarang itu setelah menerima pengaruh Islam, ini persetujuan anak juga sangat penting dalam menentukan calon. Nah, dalam menentukan calon ini orang Mandar itu memegang prinsip yang disebut Ape Sulapa atau 4 sisi. Kalau bahasa Mandarnya itu Ape Sulapa di Mesana, na mala makedean siwalipari idala pamboyanga salama salewangan menenunga lino akhira. Maksudnya 4 sisi yang harus dipadukan dan saling bekerja sama untuk bisa mendirikan keluarga supaya selamat, sehat, berkepanjangan dunia akhirat. Nah, keempat sisi itu yang dimaksud adalah tomapia. Artinya untuk memilih calon itu seorang keluarga mempelai itu harus melihat dari sisi tomapianya atau orang baiknya, kemudian melihat perempuan dari sisi tomalakbi atau menjaga nama baik keluarga, kemudian status ekonomi dan keturunannya. Kemudian setelah Mas Sisi lanjut ke metumae atau melamar. Nah, upacara kunjungan resmi ini apa ya? Oh, ke mesisi mengutus mata-mata. Kita lanjut ke mesisi dulu. Mesisi yaitu menyampaikan keinginan. Jadi setelah bermusyawarah kedua keluarga antara keluarga bapak dan keluarga ibu dilakukanlah mesisi. Mesisi itu artinya mengutus mata-mata ke pihak perempuan. Jadi ada seorang kepercayaan pihak laki-laki itu menuju ke rumah perempuan, bertanya-tanya kepada perempuan berapa kira-kira uang belanja dia minta, terus keluarganya sudah menikah berapa uang belanja diangkatkan, terus apakah si perempuan ini tidak mempunyai calon lain, seperti itu. Nah, ketika semua jalan terbuka, maksudnya yang dikhawatirkan untuk sampai ke sana tidak ada, lanjutlah ke acara matkumae, melamar. Sama halnya dengan suku-suku lain, bahwa melamar itu yaitu upacara kunjungan resmi dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk melakukan pelamaran. Kemudian ini kunjungan resmi, kemudian menanyakan jumlah belanja dan hal-hal mengenai pelaksanaan perkawinan. Nah, pada saat proses pelamaran ini ada daya tarik tersendiri, karena dalam proses pelamaran itu tidak menggunakan bahasa biasa, tapi mereka saling berbalas pantun. Jadi kalau orang-orang biasa yang tidak mengenai pantun, dia tidak mengerti dia membicarakan apa. Jadi antara pihak laki-laki dan pihak perempuan itu melakukan kesepakatan dalam metumae melamar itu dengan menggunakan pantun. Contohnya apa, Pak? Ya, Nanti bisa dicontohkan, ikan hiu capek-capek. oke. Kita lanjut, sebentar kita lanjut. Kemudian selanjutnya setelah metumae matan rajari. Nah, matan rajari ini penentuan jadi atau tidaknya jadi proses pernikahan Mandar itu pihak dari laki-laki dan pihak perempuan itu, terutama yang paling mundar mandir itu pihaknya laki-laki. Setelah mestisi kembali lagi, kemudian susun rencana lagi untuk metumae. Setelah metumae kembali lagi ke rumahnya, susun rencana lagi sampai lanjut ke matan rajari atau penentuan jadi atau tidaknya. Nah, untuk penentuan matan rajari ini kembali lagi bermusyawarah lagi, pertemuan dan musyawarah resmi dari kedua pihak. Nah, musyawarah resmi lagi dari kedua pihak di rumah perempuan untuk menentukan jadi tidaknya pertunangan, sekaligus meresmikan jika sudah mendapat hasil musyawarah. Nah, pada saat metumae ini kalau sudah diresmikan, sudah ada kesepakatan, maka biasanya pihak perempuannya ini diikat maksudnya diikat supaya tidak ada lagi orang lain yang bisa melamarnya, karena
sudah resmi dilamar oleh pihak laki-laki. Biasanya diikat menggunakan emas, biasanya cincin. Jadi kalau sudah resmi matanda jari, artinya tinggal menunggu apa ya? Tinggal menunggu akad nikahnya, dan tidak boleh ada lagi laki-laki lain yang melirik gadis tersebut. Setelah matanda jari, lanjut ke acara mapande manu. Nah, untuk matanda jarinya ini, untuk orang Mandar itu biasanya antara matanda jari dengan akadnya itu biasanya lama. Jadi biasanya karena orang Mandar itu biasanya dia suka acara pernikahan pada saat seperti sekarang pada bulan Sa'ban. Jadi jika acara matanda jarinya jauh-jauh sebelum Sa'ban, itu ada dilanjut ke acara mapande manunya. Nah, mapande manu ini memberikan belanja bulanan. Jadi kalau 3 bulan sebelum acara akad nikah, ya setiap bulan itu laki-lakinya harus memberikan uang belanja kepada calon istrinya. Jadi calon istrinya itu setelah tanda jari sudah tidak ditanggung lagi sama orang tuanya uang belanjanya, tapi ditanggung kepada calon suaminya. Nah, uang belanjanya ini bermacam-macam, mulai dari sampo sampai dengan makan itu ditanggung. Jadi semakin lama acara akad nikah, semakin panjang waktunya calon mempelai pria untuk memberikan belanja bulanan kepada calon istrinya. Nah, kalau saya dulu alhamdulillah karena istri saya orang Mandar, ya tidak sampai 1 bulan, jadi tidak sempat mapande manu. Seperti itu. Kemudian setelah itu matanda alo. Nah, matanda alo ini sudah menentukan hari kapan akad nikahnya. Kembali lagi, setiap tahapnya itu tetap bermusyawarah antara kedua belah pihak. Kemudian setelah matanda alo, macandring. Nah, ini macandring ini pengantar yang membelanja. Biasanya macandring itu 1 bulan atau 2 minggu, paling lama paling dekat 2 minggu sebelum acara pernikahan itu pengantaran uang belanja. Kemudian mapadupa, ketika uang belanjanya sudah diantarkan, maka pihak perempuan ini memberikan bukti bahwa dia sudah siap untuk menerima dengan mengirimkan sepasang pakaian kepada pihak mempelai pria. Mungkin seperti yang saya pakai, pakaian kemeja putih dengan sarungnya. Nah, ini nanti pakaiannya akan dipakai pada saat pengantin prianya datang ke rumah pada saat hari hanya. Nah, kemudian setelah mapak dupa itu ada istilah maklolang. Nah, maklolang ini kalau tempo dulu, pada saat zaman dulu itu, karena kedua belah calon ini, antara calon pengantin pria dan pengantin perempuan tidak saling kenal, nah, ada istilah maklolang. Jadi pengantin pria diberi kesempatan untuk berkunjung ke rumah perempuan untuk saling mengenal dengan calon istrinya. Tapi kalau saat sekarang tidak ada lagi istilah maklolang, karena sebelum menikah biasanya sudah kenal. Nah, sebenarnya ini yang hilang di kita. Mungkin ini karena pergeseran dan perkembangan zaman. Kemudian setelah maklolang ini sudah masuk di hari hanya, yaitu malatigi atau mapaci. Nah, mapaci ini sama dengan suku Bugis, hampir mirip dengan mapacinya, yaitu cuma bedanya kalau orang Bugis mengatakan mapaci, kalau orang Mandar mengatakan malatigi, tapi sama-sama artinya dari daun pacar. Malatigi dilakukan mempelai pria sebelum akad berlangsung. Saat mempelai laki-laki belum datang, maksudnya mempelai pria malatigi sebelum berangkat, dan mempelai perempuan melakukan juga malatigi sebelum datang calon prianya. Dilakukan dengan memberi daun pacar pada telapak tangan. Perempuan dilakukan oleh keluarga besarnya sambil menyampaikan wejangan-wejangan tentang bagaimana berkeluarga yang baik. Selain itu, fungsi malatigi adalah membersihkan segala sesuatu yang bersifat negatif pada mempelai perempuan. Jadi
Jadi pada saat Malatigi ini kesempatan buat keluarga-keluarga besarnya, orang-orang pentingnya untuk menyampaikan pesan atau petua kepada calon perempuan untuk bagaimana membangun rumah tangga yang baik. Selanjutnya Matindor. Matindor ini pengantaran, ini sudah hari H, pengantaran pengantin pria ke rumah mempelai. Nah, Matindor ini banyak juga banyak kearifan-kearifan lokal yang masuk di dalamnya. Dengan Matindor itu, kalau orang Mandar itu wajib membawa model berbentuk rumah dan masjid. Jadi bentuk rumah-rumahan dan masjid itu, rumah-rumahan diselimuti dengan kain, biasanya kain dari sarung, biasa juga menggunakan jilbab. Tetapi modelnya ada dua, yaitu model rumah dan model masjid. Nah, ini menandakan bahwa orang Mandar itu sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan. Kemudian selanjutnya akad nikah. Nah, akad nikah seperti biasanya dilakukan pertemuan antara dua pengantin setelah melakukan akad nikah oleh penghulu. Oke, kita lanjut ke kearifan lokal masyarakat Mandar yang lain, yaitu alat musik. Nah, alat musik ini saya ambil yang paling terkenal di kami di suku Mandar, yaitu kecaping. Meskipun di daerah lain juga memiliki kecaping, tetapi untuk suku Mandar itu memiliki model atau memiliki bentuk model yang berbeda. Kemudian parawana. Parawana ini adalah alat musik rebana yang dimainkan pada saat acara-acara tertentu, acara adat, biasanya pesta adat. Kemudian acara parawana juga ini dimainkan pada saat pelaksanaan khatam Quran, yaitu kuda, naik kuda atau kuda paktudu atau disebut kuda menari. Jadi sebentar saya akan menampilkan contoh videonya, bagaimana memainkan rebananya, kemudian bagaimana kuda menarinya itu. Selanjutnya alat musik keke. Nah, alat musik keke ini terbuat dari bambu, sama dengan seruling, tapi dia modelnya lain. Nah, alat keke ini selain digunakan pada acara senian, juga dahulunya keke ini digunakan para petani ketika berada di sawah pada musim buah padinya untuk menghalau burung-burung sambil mengisi kesunyian. Karena kalau kita ke sawah pada saat musim buah itu serasa sepi memang, karena kita sendiri di sawah. Adapun tetangga sawah itu berjauhan, jadi untuk mengisi kekosongan ya kita menggunakan alat musik keke. Selanjutnya calong. Calong ini terbuat dari batok kelapa yang diisi dengan di atasnya dengan bambu. Nah, ini menggunakan batok kelapa karena orang Mandar itu memiliki kelapa yang banyak. Jadi salah satu sumber kekayaan sumber penghasilan alam dari orang Mandar itu salah satunya adalah kelapa dalam. Jadi untuk memanfaatkan kelapa dalam digunakan alat musik. Nah, selain itu kelapa juga memiliki makna-makna tersendiri, dan semua bagian kelapa itu ada manfaatnya. Jadi digunakanlah sebagai alat musik, karena kelapa mulai dari akar sampai daun bahkan sampai batoknya itu bermanfaat. Nah, selanjutnya kita pindah ke kearifan lokal yang lain, yaitu tarian suku Mandar. Nah, yang paling terkenal itu sebenarnya banyak tarian dari suku Mandar, tapi yang paling terkenal itu adalah ada dua, yaitu tarik patudu dan tarik palake. Nah, tarik patudu ini dahulunya tuh pada zaman dahulu tarik patudu itu dilakukan untuk menyambut para prajurit yang pulang dari berperang. Jadi
fungsinya sebenarnya awalnya itu adalah untuk menghibur prajurit yang datang dari berperang. Namun sekarang sudah lebih dialihfungsikan sebagai tarian penyambut raja atau penyambut tamu yang datang pada daerah tersebut. Kemudian dipamerkan juga di pentas-pentas seni. Kemudian yang kedua tari palake. Tari palake ini, palake itu artinya tanduk. Jadi tari palake ini menyampaikan makna bahwa tanduk itu merupakan simbol lelaki jantan, pemberani, tapi bijaksana dan jujur. Jadi untuk tari palake itu menceritakan tentang perkelahian antara dua kerbau untuk saling menunjukkan kegagahan, kemudian keberaniannya, seperti itu. Saya akan coba berikan contoh. Bisa dipersingkat poin-poinnya ya? Iya Pak, ya Prof. Oh, sorry. Saya akan coba. Ini contoh tari palake itu. Dari seperti itu. Nggak bisa terputar ya. Ya, baik teman-teman, sebentar nanti saya kirimkan linknya tentang bagaimana tari palake dan tari patudu itu, karena sepertinya saya kesulitan untuk memutar video tersebut. Nanti saya akan kirimkan di grup. Keluar aja dulu terus di share. Keluar terus dibuka dulu, di share. Sampai keluar dulu. Ya Prof, untuk saya tidak bisa ya. Oke. Wes. Betul. Kayak little. Ya, betul. Dan teman-teman. Kelihatan teman-teman? Belum Pak. Belum kelihatan Pak. Oh ya. Mending videonya diklik dulu untuk berputar, nanti di stop baru di share videonya aja Pak. Kelihatan teman-teman? Kelihatan. Sudah Pak. Kelihatan. Tinggal di play.
Bisa. Tombol play tengah itu Pak. Ah, itu. Ini adalah persembahan tari palaka. Jadi sebelum apa ya, para petarung itu melakukan pertarungan, ada adat sebelumnya, yaitu apa ya, istilah memberi, kalau apa ya istilahnya kalau orang di sini, intinya supaya kedua petarung ini tidak celaka, maksudnya seperti itu. Jadi dia diberi dupa-dupa seperti itu. Yang seperempuannya tadi membawa dupa, ya. Ini foto dulu. Nah, ini para lakinya, narinya yang bertanduk. Ini aja sini, berdiri sini. Kemudian ada. Nah, di sini memadukan antara pencaksilat dengan perang. Dan seperti itu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya itu saya coba tampilkan tari patudu. Kelihatan Bapak Ibu? Belum kelihatan Pak Jom. Belum Pak Jom. Stop share yang video aja Pak, setelah di play itu. Kelihatan Pak? Kelihatan. Sudah terlihat. Tinggal diperbesar aja. Sip. Jadi ini adalah tari patudu yang sebelumnya tadi saya jelaskan bahwa untuk menyambut para tamu. Saya sangat ini teman-teman, saya sangat apa ya, ketika saya mendengar tari-tarian dari suku Mataram itu, sepertinya memang setiap tari-tarian itu musiknya apa ya, mengandung mistis begitu. Jadi menggunakan kipas sebagai aksesorisnya, propertinya. Mungkin Mbak Vera paling tahu yang ini. Ya. Oke, mungkin seperti itu teman-teman, kita lanjut. Kelihatan ya teman-teman? Kelihatan Pak.
Pak Kretan. Kita lanjut ke kesenian kearifan lokal lainnya, itu kesenian pertunjukan sayang patudu. Nah, sayang patudu ini adalah pertunjukan yang paling terkenal di provinsi Sulawesi Barat, khususnya di kebudayaan Mandar. Nah, kesenian ini merupakan kebudayaan bisa diselenggarakan dalam kegiatan perkawinan atau mapalika, kemudian hatam Quran atau mapatama. Nah, namun pada umumnya kesenian seni pertunjukan sayang patudu ini dilakukan pada saat mapatama. Meskipun di pernikahan ada kegiatan sayang patudunya, itu juga berkaitan dengan mapatama, karena kalau orang Mandar itu satu menjunjung tinggi nilai agama, dikatakan tidak boleh menikah sebelum mengaji. Nah, jadi perempuannya itu tidak boleh menikah sebelum tamat mengaji, sedangkan orang Mandar tidak boleh naik kuda sebelum tamat mengaji. Jadi intinya tidak boleh menikah sebelum tamat mengaji. Jadi seperti itu. Saking menjunjung tinggi nilai agama. Nah, sayang patudu ini tidak diketahui persis kapan dimulai, namun diperkirakan tradisi ini dimulai ketika ketika Islam menjadi agama resmi di beberapa kerajaan di Mandar, kira-kira abad ke-16. Sayang patudu awalnya hanya berkembang di kalangan istana, namun pada saat ini sudah bisa dilakukan oleh masyarakat setempat. Saya akan coba men-sharekan juga sayang patuduknya, bagaimana proses pelaksanaan budaya sayang patudu. Kelihatan teman-teman? Belum. Sayang patudu. Belum Raden. Kelihatan Pak? Yo, Belum ya? enggak kota. Belum. Satu kita belok kanan ke kiri Wanasari. Ini kelihatan Pak? Sampun. Sudah. Tradisi sayang patudu erat kaitannya dengan masuk dan berkembangnya Islam di tanah Kalau Mandar. suaranya kedengaran Pak? Di tanah Mandar, Sulawesi Barat, Dengar. ada sebuah tradisi unik yang namanya sayang patudu. Oleh masyarakat yang lebih luas, tradisi ini dikenal dengan sebutan kuda menari. Tradisi sayang patudu erat kaitannya dengan masuk dan berkembangnya Islam di tanah Mandar. Pada tahun 1600-an awal, agama Islam resmi menjadi agama kerajaan Balanipa di Mandar. Katanya sih, raja keempat dari Balanipa membuat sayembara fair. Siapa saja yang bisa mengkatamkan Al-Quran diberi kesempatan berkeliling kerajaan kuda patuduk alias kuda pilihan terbaik punya raja. Bagi masyarakat Mandar, tradisi sayang patuduk adalah sebuah keharusan. Mereka yang sudah khatam Al-Quran, khususnya kaum wanita, bisa menaiki kuda patuduk sebagai bentuk penghargaan. Dalam satu kuda biasanya sih dinaiki oleh 2 orang wanita. Yang duduk di depan adalah mereka yang pernah khatam Al-Quran sebelumnya. Sedangkan di belakang mereka yang baru saja selesai mengkhatamkan Al-Quran Fams. Dengan diiringi tabuhan musik kerbana yang meriah, kuda patuduk menari mengangguk-angguk sesuai dengan irama dan euforia para penonton. Rute perjalanan kuda patuduk dalam tradisi kuda menari tradisi sayang patuduk ditanam saat acara pernikahan adat Mandar.
wajib posisinya, sehingga orang misalnya terutama wanita ya, wanita itu tidak boleh, seandainya agama ini haram nikah ijab kabul itu kalau belum naik kuda batuduk, sehingga dalam prosesi pernikahan itu harus dia melalui kalau belum pernah. Memang bagi masyarakat suku Mandar, khususnya yang beragama Islam, Al-Quran sangat dijunjung tinggi, terutama bagi seorang wanita. Tidak sah hukumnya menikah dalam adat kalau belum pernah menaiki kuda patuduk, dan tidak boleh menaiki kuda patuduk kalau belum kata. Kita lanjut teman-teman. Guru sekolah dasar Profesor Utara. Podo to kudu nyambung karo disertasi. Ora lah karo tinggi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kearifan lokal masyarakat Mandar, yaitu seni pertunjukan kali dada. Nah, ini biasanya juga dirangkaikan dengan tadi acara patuduknya. Biasanya yang memegang kuda itu ada salah satu yang melakukan kali dada. Nah, kali dada ini adalah seni komunikasi dalam bentuk puisi. Dalam bahasa Arab itu disebut kaldan atau memintal. Kenapa dikatakan memintal? Karena kata-kata yang digunakan pada saat melakukan kali dada itu adalah kata-kata pilihan yang disusun secara rapi. Nah, kali dada itu sebenarnya sama dengan pantun yang memiliki sampiran dan isi. Selanjutnya kali dada ini dikomunikasikan dalam hal cinta kasih, kemudian dalam pendidikan dan kemuliaan. Nah, ini contoh kali dada dalam hal cinta kasih. Uru-uru itanmu tapa monge matin tapa andiang tambar Paulina. Maksudnya ketika pertama kali kulihat di kau ternyata aku telah jatuh cinta padamu, lantas tidak ada penawar yang bisa mengobatinya. Ini untuk orang yang sedang jatuh cinta. Abdul, jangan diucapkan lagi nih ya Pak Abdul. Kemudian untuk mengkomunikasikan hal pendidikan, muak meloli kok naung kairimu otongi apa kanamu membuat masarah. Maksudnya jika engkau berbaring, tangan kirimu yang ditindis karena tangan kananmu yang akan bangun untuk berusaha. Bermakna sekali ya pesannya. Nah, kemudian kali dada juga mengkomunikasikan hal kemuliaan. Contohnya kindo sabarak naung maparuk lameaju ande totuna ande tokasiasi. Maksudnya wahai ibu sabarlah di kau memarut ubi kayu, makanan orang hina, makanan orang miskin. Ini maknanya bahwa betapa mulianya ibu bekerja keras untuk bisa menghidupi atau menyiapkan makanan pada anak-anaknya. Selanjutnya kearifan lokal masyarakat Mandar yang lain yaitu lipak sabe. Nah, lipak sabe ini yang seperti saya ungkapkan tadi bahwa lipak sabe yang paling terkenal itu dari Sulawesi Selatan, dari kebetulan di kabupaten saya juga karena kelahiran saya. Namun orang Mandar juga memiliki lipak sabe. Nah, apa bedanya lipak sabe orang Sengkang atau Sulawesi Selatan dengan orang sabe Mandar? Pertama itu biasa dari coraknya. Kalau corak lipak sabe dari Sulawesi Selatan itu biasanya bergelombang. Kalau ini kalau orang Sulawesi Selatan itu biasanya seperti ini. Rata-rata seperti ini, ada memiliki gelombang-gelombang. Tapi kalau orang Mandar itu bentuknya kotak-kotak, yang seperti yang dijelaskan tadi bahwa dia sangat menghargai yang namanya apek sulapa atau 4 persegi. Selain itu cara pewarnaan, pemberi warna pada sarung Mandar itu agak berbeda, dan ini unik karena pewarnaannya itu pada zaman dahulu itu menggunakan daun jati atau kulit jati untuk warna merah. Kemudian dia juga menggunakan daun nila. Ini menghasilkan warna
warna abu. Kemudian ada juga kulit gamalo. Kulit gamalo ini menghasilkan warna hijau. Seperti itu. Jadi itu ciri uniknya untuk lipat sabe mandar. Kemudian untuk mengenai coraknya juga memiliki makna yang sangat penting. Corak pada sarung sutra itu, sutra mandar atau lipat sabe mandar itu disebut sura. Dari seluruh tenunan lipat sabe mandar itu didominai merupakan kotak-kotak yang dihasilkan dengan jalar menarik persilangan antara benang lungsi dan benang paksang. Ini maksudnya kotak-kotaknya yang ape sulapa itu. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian beralih ke lagu sangat syarat dengan makna dan pesan pada generasi muda. Ini contoh salah satu lagu mandar yang pernah dinyanyikan juga oleh dibuat video klip oleh Bapak Gubernur Ali Masdar, Bapak Gubernur Sulawesi Barat. Tentang lagunya tentang mesakane, artinya mesakane itu satu nenek. Nah, di sini ada lagunya, ada liriknya yang bermakna kita harus berpegang teguh pada kebenaran dan menegakkan adat mandar di seluruh wilayah mandar, karena masyarakat mandar itu merupakan satu keturunan. Nah, lirik lagunya itu seperti ini: mitugalan dia tongangan itu berpegang pada kebenaran, mikir yang ala puang menegakkan aturan di litak mandar. Nah, di tanah mandar, litak di Arioi, tanah kebanggaan, di Pitu Babana Binanga dari 7 hilir sungai, di Pitu Nasalu dari 7 hulu sungai. Jadi di kerajaan mandar itu memang mengenal istilah Pitu Babana Binanga dan Pitu Ulu Nasalu. Kemudian siama ama berdamai, misalkan nek tahu karena kita semua satu keturunan. Pecoai peket deta perbaiki sikap di sesena atau ngangan dalam hal kebenaran. Mapapeko pulu soro menyatakan salah satu menyatakan salah itu salah. Mapa madoro pulu pae, yaitu mengatakan benar jika itu benar. Nah, kemudian pakalabi totondo rai, artinya hargai orang yang di atas. Ini orang besar, maksudnya orang yang di atas. Kemudian pakaraya sipatuta, saling menghormati sesama. Kemudian asayangi totondo naun, sayangi orang-orang kecil. Jadi lirik lagunya ini mengandung makna bahwa kita memang harus berpegang teguh pada kebenaran. Nah, kearifan lokal yang lain yaitu di bidang kebaharian, sande. Ini karena orang mandar itu terkenal sebagai pelaut, jadi orang mandar itu juga memiliki perahu. Kalau di Sulawesi Selatan dinamakan pinisi, kalau di Sulawesi Barat namanya hande. Kenapa dikatakan sande? Karena semua peralatannya berbentuk runcing. Sande itu artinya runcing. Nah, layarnya itu kalau pinisi itu di Sulawesi Selatan banyak layarnya, sedangkan sande itu hanya terdiri dari satu layar besar yang berbentuk segitiga. Nah, segitiga ini memiliki makna tersendiri bahwa sande ini memiliki makna segitiga antara Tuhan, ya, makna segitiganya itu antara Tuhan, manusia dan alam. Seperti itu filosofinya sandek yang berbentuk segitiga pada sandek suku Mandar. Nah, lanjut kearifan lokal masyarakat Mandar yang lain, yaitu saya tampilkan yang paling terkenal saja. Sebenarnya masih banyak yang lain, cuma yang paling terkenal itu adalah Jepa. Jepa ini yang pertama. Ini Jepa. Dia memiliki cara membuatnya sangat unik karena dia menggunakan piring tanah dibakar,
kemudian ini parutan ubi yang dicampur kelapa parut, kemudian dihamburkan secara tipis-tipis, kemudian setelah dihambur ditindis oleh piring tanah yang sudah panas. Jadi ini nanti yang di bawah akan diangkat ke atas untuk menindis ini, sehingga hasilnya menjadi lengket dan sedikit gurih gitu dari pengaruh panas dari piring tanah tadi. Kemudian yang kedua yaitu bau api. Nah, karena orang Mandar itu adalah pelaut, jadi mereka juga memiliki masakan khusus untuk ikan. Jadi namanya bau api. Bau api ini dimasak menggunakan kuali dari tanah juga. Bahannya ikan besar itu yang diiris, kemudian dicampur dengan bawang mandar. Ada istilahnya di sini bawang mandar. Sebenarnya kalau bawang mandar itu bawang merah yang sementara tumbuh. Bawang merah sementara tumbuh diambil, dipotong-potong, kemudian paling enak dimasak di kuali tanah dan harus menggunakan kayu bakar. Nah, namun sekarang sudah menggunakan menggunakan bahan dari kompor gas, tapi beda memang rasanya. Selanjutnya ada kulinernya yaitu loka anjoroy. Loka anjoroy itu dari pisang, kemudian dibalut santan. Cara membuatnya juga ini unik karena santannya tidak dimasak. Jadi pisangnya dimasak, pisang muda dimasak. Setelah pisangnya masak dalam keadaan panas itu dibuka kulitnya, kemudian dikasih masuk di dalam santan pertama dan diaduk. Dan anehnya santannya bisa mengental seperti ini hasilnya. Dan enak dikasih makan biasanya dengan ikan kering seperti itu. Kemudian untuk kuenya ada kue tetu. Ini kue tetu ini dari kenapa tetu? Karena berbentuk perahu. Dia dilapisi dengan gula merah di bagian bawah. Biasanya ini perahunya ini dari daun pandan yang dirangkai. Kemudian ini adalah gola kambu. Kalau di orang teman-teman di Jawa mungkin menyebutnya wajik ya. Tapi kalau di mana itu gola kambu dari beras ketan, kemudian gula merah. Insya Allah nanti kalau saya ke Jogja saya akan bawa kalule ini, banyak di sini. Itu Pak Jawabnya. Mantap. JNE Pak. Selanjutnya itu kue pasok. Kue pasok ini bahannya sebenarnya sama dengan kue tetu, tapi dia modelnya berbeda. Dia langsung dicampur dengan gula merahnya, kemudian dikukus, dikatakan pasok karena berbentuk seperti paku. Paku itu bahasa Mandarnya pasok, seperti itu. Jadi saya percepat saja. Kemudian kearifan lokal yang lain, ini yang paling bisa diterapkan, bisa diajarkan kepada anak-anak, yaitu permainan tradisional. Nah, permainan tradisional yang saya ambil contohnya ini kebetulan dari siswa saya juga. Yang pertama yaitu boy, ya sama ya namanya dengan yang umumnya itu boy. Nah, boy ini cuma boy di daerah lain itu mungkin bahannya beda. Kalau boy di sini anak-anak menggunakan bahan dari kaleng bekas yang disusun berbentuk piramida seperti ini. Kemudian cara bermainnya itu dibentuk per kelompok, ada kelompok penyerang, ada kelompok penyusun. Nah, makna apa yang diambil dari karakter apa yang bisa ditanamkan pada anak pada permainan boy ini, yaitu karakter kerjasama, karena ini permainan berbentuk tim, jadi setiap tim itu harus kerjasama. Kemudian tanggung jawab. Setiap tim bertanggung jawab mempertahankan bentengnya ini, boynya. Kemudian strategi, jadi anak-anak diajarkan menyusun strategi pada permainan ini. Strategi bagaimana caranya supaya si penyerang bisa menghancurkan susunan kaleng dari yang disusun oleh penjaga. Kemudian kejujuran di sini
diajarkan bahwa anak-anak harus jujur jika dikenai bola, dia harus jujur bahwa dikenai, karena terkadang dalam permainan ini anak-anak tidak kelihatan bahwa dia kena bola. Jadi anak-anak harus tahu, harus jujur bahwa dia dikena bola atau tidak. Selanjutnya permainan kedua yaitu Sorry Sonda. Bisa dipersingkat Pak Ju? Ya. Mengingat waktu, mohon bisa dipersingkat mengingat durasi waktu kita sebentar lagi. Iya, baik. Sorry Sonda ini saya langsung karakter yang ditanamkan saja pada pemain Sonda ini sama, yaitu kerjasama, tanggung jawab, kemudian peduli, dan saling menghargai. Ini main asing sama karakter-karakter yang dibentuk. Nah, ini yang keempat ini main gata-gata, main karet. Ini karakter yang dibentuk yang bisa ditanamkan di sini adalah kejujuran, kemudian menerima risiko karena di sini ada taruhannya, jadi harus perhitungan untuk menerima risiko, kemudian percaya diri. Kemudian yang kelima ini adalah tumbuh belanga. Tumbuh belanga ini karakter yang diharapkan di sini, yang pada permainan ini yaitu gotong royong, kemudian toleransi, serta kerjasama. Lanjut. Nah, secara umum ini nilai tradisional yang terkandung dalam permainan tradisional secara umum itu adalah tanggung jawab, kerjasama, rasa patuh, percaya diri, saling membantu, bebas, senang dan bergembira. Nah, permainan tradisional merupakan media yang penting untuk bersosialisasi. Permainan juga ini membantu anak dalam menjalin hubungan sosial, mengembangkan imajinasi, mengembangkan kognisi, bahasa, motorik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya nilai luhur pendidikan karakter budaya Mandar. Nah, nilai luhur pada budaya Mandar ini terkenal namanya siri. Ini nilai luhur yang paling ditanamkan pada karakter budaya Mandar. Yang pertama siri. Siri ini terbagi ke dalam ini menurut Darmawan Masud Rahman, siri dibagi dalam 3 jenis, yaitu siri dalam sistem budaya, kemudian siri dalam sistem sosial, dan siri dalam sistem kepribadian. Sistem budaya ini yaitu pertahanan harga diri, kesusilaan hukum, serta agama. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa baca di makalah saya tentang siri dalam sistem budaya, siri dalam sistem sosial, kemudian siri dalam sistem kepribadian. Karena di situ saya tuliskan pengertian-pengertiannya. Kemudian yang kedua siwali pari. Siwali pari ini sebenarnya adalah pengertian, kalau bahasa sederhananya, berangkat dari nol. Jadi khususnya buat keluarga, suami istri itu harus sama-sama berangkat dari nol, kerjasama. Intinya seperti itu, kerjasama dan saling menghargai. Selanjutnya revitalisasi nilai-nilai kebudayaan Mandar. Ini mungkin bisa dibaca di makalah saya juga, sudah saya tampilkan. Nah, kesimpulannya dari makalah, ya mungkin karena waktu, sebenarnya saya masih mau menjelaskan, tapi waktu juga membatasi kita. Terima kasih. Mungkin yang bisa sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Jumarin, sungguh luar biasa. Terima kasih atas pencerahannya, terima kasih atas pemaparannya yang sungguh banyak memberikan hasanah intelektual akan budaya suku Mandar. Namun tadi saya menarik sekali dan sangat jatuh hati karena kebanyakan yang tadi dipaparkan itu berkaitan dengan hati. Nah, sampai-sampai memilih calon pasangan di suku Mandar itu harus jatuh hati. Namun yang jatuh hatinya itu adalah orang tuanya itu sendiri. Namun di sini ketika saya jatuh hati juga kepada suku Mandar, yaitu ketika duduk di bangku sekolah dasar, seperti kita ketahui bahkan Bapak Ibu semua di sini sering menyanyikan nenek moyangku seorang pelaut. Nah, itu yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, itulah untuk itu, untuk mempersingkat waktu karena pembahasan sudah dapat kita pahami, saya langsung mempersingkat waktu untuk sesi tanya jawab. Monggo silahkan yang mau bertanya.
Saya Teteh. Silahkan. Iya. Terima kasih atas waktunya Pak Jumardin. Ini menarik banget ya terkait budaya Mandar. Saya agak ada banyak ini nih, agak ada banyak pertanyaan nih Pak Jumardin, nggak apa ya? Yang pertama itu saya penasaran apakah ada filosofinya kenapa kok rumah adat Mandar itu yang bagian bui goyang ya atau kamarnya tuan rumah itu kenapa kok harus ada di belakang gitu posisinya gitu, kenapa kok tidak di depan, kenapa kok lebih sering di belakang. Kemudian yang kedua, apakah ada juga filosofinya kelapa itu dengan kok kan dianggap istimewa ya dengan suku Mandar, apakah ada cerita tersendiri mungkin dari sejarahnya atau bagaimana, karena mengingat tetangga saya juga dari Mandar dan sampai di Kalimantan itu hobinya mengoleksi kebun kelapa gitu loh. Jadi apakah kelapa ini istimewa sekali menurut suku Mandar atau bagaimana gitu. Kemudian yang ketiga itu saya tuh melihat cuplikan permainan Sori Sonda ya, yang permainan anak itu Sori Sonda yang melompat di antara kaki-kaki temannya. Saya lihat dari makalahnya Pak Jumardin itu posisinya itu maaf nih ya, agak sedikit menungging gitu ya, menungging di antara di belakangnya itu wajah temannya gitu loh. Jadi saya agak gagal fokus, apakah memang seperti itu atau saya yang salah memahaminya gitu. Begitu Pak Jumardin, terima kasih. Panen nih ya pertanyaannya. Sudah Teteh. Mic-nya Teteh masih on, masih off. Iya. Pak Jumardin mau langsung ditanggapi atau? Langsung ditanggapi aja dulu. Silakan. Masih ingat. Jadi pertanyaannya tadi Mbak Ulan itu mengenai bui boyang itu kenapa harus di belakang? Apakah ada filosofinya? Terus kedua, kenapa orang Mandar itu sangat menyukai kelapa? Apakah istimewa sekali kelapa itu buat orang Mandar? Kemudian untuk yang ketiga mengenai Sori Sondanya tadi. Saya jawab dari bawah dulu, mulai dari Sori Sondanya. Kebetulan Bu Ulan saya ambil gambarnya itu pas lagi membelakang begitu kan, itu nanti apa yang melompatnya itu sudah menghadap ke belakang, menghadap ke depan lagi. Jadi kebetulan saya ambil gambarnya pada saat melompat, pas sementara nungging begitu. Jadi agak kelihatannya tidak sopan begitu. Mbak Ulan, tapi sebenarnya apa ya, itu kan melompat menghadap ke depan, menghadap ke belakang. Seperti itu. Jadi untuk menunggingnya tidak semenungging yang kita pikirkan begitu. Oh gitu, oke. Ya, siap. Untuk kelapa, kenapa orang Mandar sangat menyukai kelapa? Apakah kelapa memang sangat istimewa? Iya, memang. Kalau di Sulawesi Barat, apa ya, sepanjang perjalanan Sulawesi Barat itu masuk ke Polewali Mandar sampai ke ujung utara Sulawesi Barat itu kita menemukan banyak kelapa dalam. Jadi memang orang-orang dulu itu pada saat menurut cerita ya, yang kebetulan mertua saya juga termasuk orang dulu, saya cerita kenapa mesti harus ada kelapa. Jadi serasa apa ya, seluas-luasnya kebunnya orang Mandar, kalau tidak ada kelapanya itu serasa hambar begitu. Jadi termasuk mertua saya juga pengoleksi pohon kelapa. Beliau mengatakan seperti ini, kelapa itu kita ketahui bahwa banyak sekali manfaatnya, sama mungkin seperti ini tunas kelapa ya, yang logonya Pramuka. Kenapa kita menggunakan tunas kelapa? Karena memang kelapa itu banyak manfaatnya, mulai dari akarnya bisa dijadikan obat, batangnya bisa dijadikan bahan bangunan, kemudian buahnya memang sudah bermanfaat memang, bahkan lidi, sabuk, tempurung, bahkan mayangnya. Khususnya orang Mandar itu kalau saat menikah itu harus menggunakan mayang, wajib menggunakan mayang. Jadi mayang itu dari pohon kelapa. Jadi kalau tidak ada pohon kelapa tidak pakai mayang dong ceritanya. makanya wajib ada pohon kelapanya, seperti itu. Kemudian bui boyang, kenapa mesti di belakang? Selain di belakang Mbak Ula, ini saya sampaikan, selain berada di belakang juga itu kamar tamu itu tidak boleh berada apa ya, istilahnya air mengalir itu tidak boleh berada di bawahnya. Jadi kalau airnya mengalir dari utara ke selatan, kamarnya harus di utara, tidak boleh di selatan.
Jadi selain di belakang harus mengikuti berlawanan arah dengan air mengalir. Jadi dia harus berada di hulu, ceritanya bukan di hilir. Kemudian selain filosofi itu di bagian belakang kan dekat dengan dapur. Jadi tidak perlu bersusah lagi untuk sampai ke dapur. Seperti itu Mbak Ulan. Yang saya pahami ya Mbak Ulan. Oke, terima kasih Pak Jumarin. Apakah suku Mandar yang saat ini sudah modern juga masih memberlakukan untuk kamar itu ada di belakang? Apakah atau zaman dulu itu Pak Jumarin? Mic-nya Pak Jumarin masih off. Kalau zaman dulu orang Mandar itu menggunakan rumah tiang. Jadi saya perhatikan juga yang sekarang yang orang-orang Mandar yang masih menggunakan rumah panggung itu masih seperti itu. Kecuali kalau yang sudah modern yang menggunakan rumah batu yang permanen itu, saya tidak terlalu perhatikan apakah kamarnya di belakang atau di samping atau bagaimana. Yang jelas kalau rumah-rumah kayu itu masih seperti itu Mbak Ulan. Harus bui-boyanya tempat kamar pribadinya yang punya rumah. Siap. Terima kasih Pak Jumarin jawabannya. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih Mbak Ulan, terima kasih Pak Jumarin atas jawabannya. Barangkali ini Teteh kasih satu kesempatan lagi penanya. Barangkali ada yang hendak bertanya. Saya Teh. Oh, silahkan. Ya. Tapi silahkan. Terima kasih ya Pak Jumarin sudah memaparkan begitu bagus, begitu rinci kebudayaan Indonesia yang sangat-sangat banyak sehingga kita semakin cinta pada negeri ini ya. Tadi saya tertarik dengan proses pernikahan di suku Mandar yang begitu banyak tahapannya ya Pak tadi dijelaskan. Saya tadi baca-baca ada referensi lain di situ. Ternyata ada permainan di dalam pernikahan itu, yaitu saya tadi membaca ada tradisi toyang roeng atau apa ya itu nanti bacanya ya Pak. Di situ itu adalah permainan unik yang ada di pesta pernikahan. Tradisi itu mirip dengan permainan komedi putar yang menggunakan batang bambu dan kayu. Kemudian wahana permainannya itu mirip dengan ayunan yang ditopang dua kayu berukuran besar setinggi 4 meter. Kemudian permainan ini memiliki 4 tempat duduk dengan posisi terpisah dan menggantung, lalu digerakkan secara manual dengan bantuan beberapa orang. Saat mulai berputar, masyarakat yang menaikinya akan tampak seperti berayun. Memang sekilas permainan ini yang sangat unik ini tampak berbahaya, apalagi saat toeng royang ini diputar secara cepat. Di sini ada juga ternyata tidak dilakukan oleh pengantin saja, namun ada yang muda-mudi yang ingin merasakan seperti di ayun itu agar cepat mendapatkan jodoh. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah dalam tradisi toyang royang ini, apakah ada di setiap acara pernikahan? Terus kemudian, apakah saat ini toyang royang ini hanya digunakan untuk acara pernikahan saja atau bisa digunakan dalam permainan sehari-hari? Mungkin itu Pak Jumarin. Terima kasih. Yes. Pak Jumarin? Ya, sudah dipersilakan ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Listi pertanyaannya. Saya juga terima kasih atas tambahan materi yang barusan, karena jujur saya baru mendengar kalau ternyata di adat pernikahan Mandar itu ada permainan seperti itu, dan sampai saat ini saya belum pernah melihat ada pernikahan di daerah saya. Entahlah kalau daerah Polewali Mandar ada di daerah saya menggunakan permainan itu. Mungkin permainan itu dilakukan pada zaman dahulu ya. Mungkin kalau zaman sekarang saya tidak pernah melihat permainan itu, Bu. Jadi saya tidak bisa menjelaskan, dan saya juga baru dengar kalau ada permainan. Jadi saya ucapkan terima kasih Bu atas tambahan materinya. Terima kasih. Pak. Ya, mungkin nanti kalau memang Pak Jumarin tahu masalah permainan ini nanti bisa di-share nggih? Iya, ya siap Bu. Ya, terima kasih Pak Jumarin.
Terima kasih. Pak Jumardin sudah? Sudah Bu, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf. Diskusi memang kita masih bersemangat sekali untuk melaksanakan diskusi ini. Namun durasi waktu yang telah membatasi kita semua. Nah, kebudayaan suku Mandar adalah suatu anugerah bagi negara kita Indonesia yang memberikan citra dan warna bagi kita, terutama bangsa Indonesia, yaitu sangat terkenal di mancanegara dengan masyarakat yang berbudaya sopan dan santun. Kebudayaan suku Mandar itu tidak terlepas dari perpaduan antara budaya Islam dan budaya lokal yang selalu menitik beratkan kearifan lokal, di mana salah satu contohnya yaitu ketika suku Mandar akan berlayar selalu tidak lupa melaksanakan doa dan meminta pertolongan dan meminta keselamatan yang selalu dihubungkan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nah, untayan-untayan doa itulah yang mencerminkan antara perpaduan budaya yang kental, kearifan lokal yang selalu dijunjung tinggi. Nah, untuk itu sebelum kita mendapatkan wejangan dan pencerahan dari Prof. Rahman, terlebih dahulu saya mohon izin untuk menutup diskusi ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, apabila ada pemaparan yang kurang berkenan. Seyogyanya kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dan akhiri dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin Prof bisa disapa, Teteh? Oh iya. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum Prof. Kata Supon tadi Prof baru perjalanan nggih teman-teman. Oke Mas. Ya kita tunggu mudah-mudahan. Nah ini Prof. Sorry sebentar. Gimana Pak? Sudah ya? Sudah. Saya parkir di mana? Sebentar sini aja. Ya? Tidak apa-apa Pak. Oh ya, sudah nggih. Nggak kurang mundur, sambut cekap. Mundurnya belakang sudah. Iya. Dan sini ya. Oke, matur nuwun. Terus nol bangun. Wes. Wes sampai. Iya ya, waktu itu sampai ngomong aku turun kan. Oh iya silakan. Halo? Iya Prof. Iya Prof. Makasih, sorry ya. Agak terganggu sedikit. Baik, terima kasih. Jadi bisa mengikuti dari awal sampai akhir ya. Nah ini perlu mendapat catatan. Jadi saya pikir sebelumnya sudah menjadi catatan semua ya. Jadi baik moderator maupun pembicara harus strict dengan waktu ya. Jadi ini tadi kan waktu terlalu banyak habiskan oleh pemateri. Nah, sementara itu moderatornya tidak mengendalikan waktu, jadi ya lepas habis waktunya. Jadi sayang sekali ya. Jadi sebenarnya materi di beberapa fokus itu tidak perlu didetailkan ya. Yang penting-penting saja, jadi tak usah terlalu detail. Akhirnya waktunya habis dan fokusnya menjadi beda, ya. Terlalu menekankan kepada informasi yang terkait dengan dunia dewasa, ya. Sementara tentang dunia anak-anak
waktunya kurang cukup. Nah ini tolong menjadi perhatian. Dan saya pikir model sebelum-sebelumnya kan sudah ada format ya yang bagus sekali kemarin, penekanannya itu pada dunia anak-anak ya. Saya kira materi sebelumnya itu sangat menarik ya. Kalau tidak salah Minangkabau ya yang saya kira bisa menjadi model kemarin itu. Mana yang harus menjadi fokus dari materi. Jadi yang lainnya untuk cukup latar belakang saja atau poin-poin pentingnya saja, termasuk tadi ya soal pernikahan itu kan sampai 15 itu semuanya dijelaskan ya kan. Saya kira itu kan kurang fokus. Jadi waktunya habis di situ. Sementara kita ini kan untuk anak-anak SD itu kan tidak perlu banyak materi terkait dengan itu, gitu kan. Cukup tahu aja garis besarnya apa. Gitu. Kita sih diuntungkan sih di satu sisi dapat informasi tentang itu bisa detail karena kita tidak pernah tahu sama sekali. Tapi kan terkait dengan fokus dari materi yang harus diberikan itu kan tidak seperti yang kita harapkan. Jadi itu yang penting ya. Jadi tolong yang lainnya nanti. Jadi moderator juga belum batasi pemateri itu diberi waktu paling banyak berapa menit itu ya. 30 menit kah atau 35 menit. Ini tadi kan sampai 1 jam lebih ya. 1 jam lebih. Jadi sampai 1 jam seperempat malah ya. 50 ya, lebih lah. Nah ini kan tidak seimbang dengan materi yang kita harapkan. Untuk diskusi juga tidak cukup waktu kan itu. Tapi yang jelas banyak materi penting yang kita dapatkan juga dari suku Mandar, budaya Mandar. Bahwa di sana itu budaya Islam yang sangat dominan ya, walaupun belakangan ada orang Bali yang transmigrasi itu datang di situ, tapi aslinya orang Mandar itu adalah budaya Islam. Budaya Islam. Kita lihat bagaimana tentang kehidupan keluarga dan juga bentuk pakaiannya ya dan sebagainya. Dan itu saya yakin masyarakat Mandar itu tidak ingin budaya yang baik itu terkontaminasi oleh budaya luar yang tidak positif. Nah kita juga yang akan terjun atau guru-guru SD yang akan terjun ke tempat itu ya harus tahu bagaimana kehidupan budaya yang ada di situ. Nah, demikian pula bagaimana yang banyak kita harapkan tadi kan mendidik anak-anak itu, dunia anak-anak. Tadi bagus sekali ya. Mas Jumadi itu menyampaikan beberapa pantun atau puisi ya dengan bahasa Arab yang itu mengandung nilai ya. Jadi kalau dalam bahasa kita itu pantun nasihat ya. Nah, ada pantun nasihat. Jadi itu memang kalau dilihat dari itu bagus sekali nilai-nilai seperti itu, dan itu harus diketahui juga. Hanya saja tadi kekurangan materi tentang dunia anak-anak. Jadi kalau perlu ya ini tembang ya lagu-lagu untuk lagu anak-anak. Gitu. Nah, terus permainan tadi sudah disebutkan beberapa nilai karakter yang diharapkan muncul dari permainan tradisional. Itu saya kira juga perlu diketahui oleh guru SD dan lain sebagainya. Saya kira itu. Jadi saya sekarang juga mau ngajar yang lainnya 9.20 kurang 6 menit malah. Jadi terima kasih, tidak apa-apa, tapi yang jelas kita kekurangan waktu untuk diskusi. Jadi mohon nanti siapa moderator itu rada kenceng sedikit ya, paling toleransi 5 menit lah kalau sekali. Ya Mbak Setina ya, terlena Mbak Setina memperhatikan penyajiannya. Tapi seorang moderator kadang harus tega ya. Harus tega
menghentikan penyajian dan kalau perlu diingatkan sejak dari awal. Jadi oleh karena itu moderator perlu mengetahui materi yang akan disampaikan, porsinya seperti apa dari materi yang satu dan yang lainnya. Kok ini kok terlalu banyak di materi satu? Nah ini kan harus segera diingatkan. Jadi dikira-kira saja, misalkan kalau 30 menit ya kira-kira satu materi itu jangan sampai melewati 10 menit atau 8 menit lah kira-kira. Kira-kira seperti itu. Jadi supaya nanti kalau ada kelewat, masuk melewati sampai mestinya 10 menit, 30 menit dibiarkan saja kan ya repot. Memang kadang-kadang kita agak kerepotan, tapi seorang moderator yang baik itu sejak dari awal sudah mengingatkan itulah porsi-porsi waktunya itulah. Sehingga kalau dihentikan di depan di tengah jalan itu tidak terlalu canggung, tidak terlalu menyinggung perasaan yang presenter atau penyaji. Saya kira ini proses pembelajaran ya. Nanti saya yakin kegiatan seperti ini itu kita belajar banyak dari berbagai hal, baik substansi maupun teknis kegiatan akademik seperti ini, termasuk bahasa, bagaimana bahasa yang tepat digunakan. Saya kira itu. Terima kasih. Saya mau ngajar lagi yang mata yang lainnya yang jelas mohon jadi perhatian betul. Terima kasih untuk semuanya. Ya, Pak kita sudah diambil nggak ini di screenshot semua sudah? Tadi sudah, Bro. Sudah, oke ya, baik. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.